Baiklah, pada saat ini kami akan mewawancarai dua teman kami. Yang pertama yaitu Nama saya Nyoman Tirta Yuda. Nama saya Ariel Arya Putra. baiklah untuk pertanyaan ini kami akan menanyakan 6 pertanyaan untuk para narasumber ini. Untuk pertanyaan pertama yaitu seberapa penting menurut kalian memiliki jadwal harian yang teratur? Nyoman. Menurut saya itu memiliki jadwal itu adalah suatu hal yang sangat penting dikarenakan dengan kita memiliki jadwal kita bisa fokus pada suatu tugas dan jadinya tidak kewalahan untuk melakukan tugas yang mana duluan gitu. Jadi menurut saya itu sangat penting. Bagaimana dengan Bung Ariel? Dari saya, untuk ada schedule itu sangat penting karena kita bisa tahu apa saja tugas-tugas atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk ke depan ada dalam satu hari tersebut atau dalam minggu tersebut, tergantung tempo apa yang kita atur. Oke, kita lanjut pada pertanyaan kedua yaitu lalu bagaimana cara kalian merencanakan schedule atau perencanaan perharian Anda, yaitu apakah kalian menggunakan to-do list, kalender atau ada aplikasi manajemen waktu? Mungkin lebih sering menggunakan to-do list. Bisa dari media kertas ataupun cuma sekedar dari note HP. Itu yang biasa saya tulis untuk merencanakan tugas-tugas saya pada hari itu. Kalau Nyoman? Kalau dari saya menggunakan aplikasi tambahan yaitu Notion itu. Jadi keseringan saya gunakan hanya untuk membuat to-do list tugas-tugas kampus yang harus dibuat gitu. Jadi itu aplikasi tambahnya Notion saya pakai. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga itu sekarang bagaimana cara kalian membedakan antara tugas yang mendesak dan tugas yang penting untuk schedule kalian? Menurut saya tugas mendesak itu adalah tergantung dari deadline tersebut, sedangkan tugas penting seberapa berbobot itu tugas, misal tugas kuliah, sebagaimana impactnya nilai tersebut terhadap penilaian dari hasil orang penilaian di portal. Itu saja sih. Terima kasih. Nyoman? Kalau saya membedakan tugas mendesak dan tugas yang penting itu tergantung dari kalau menurut saya itu dibedakan dari seberapa berdampak itu tugas pada kehidupan kita dan juga deadline dari itu tugas. Jadi itulah. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Di sini ada pertanyaan tentang produktivitas dan efisiensi. Nah, seberapa sering kalian berdua mengambil waktu istirahat saat bekerja atau kalian sedang belajar? Dari saya mungkin ya lebih sering itu menggunakan teknik Pomodoro, di mana saya melakukan dalam 1 jam saya mengambil 50 menit untuk belajar dan 10 menit untuk istirahat. Ya, sekian. Oke. Kalau saya biasanya setiap 1 atau 2 jam setelah melakukan suatu tugas, saya akan mengambil sekitar 5 sampai 10 menit untuk istirahat, entah melakukan peregangan atau hanya berkeliling saja agar merefresh kembali pikiran agar tidak terlalu stres. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pernahkah kalian merasa kewalahan dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan? Nah, sekarang jika kalian kewalahan, bagaimana kalian menghadapinya atau apa yang akan kalian lakukan? Dari saya itu dicegah. Jadi dengan orang melakukan to-do list, apalagi dengan metode Pomodoro, orang boleh melakukan kegiatan tersebut secara teratur, secara terstruktur, supaya orang energi ini atau orang schedule itu tidak berantakan dan yang menjadikan orang itu kewalahan. Baik, terima kasih Tirta. Kalau kewalahan mengenai tugas ya pasti pernah. Untuk mengatasinya ya paling fokus menyelesaikan satu tugas dulu terlebih dahulu, jadi tidak multitasking, harus lagi mengerjakan satu tugas
langsung kerjakan yang lain lagi, tidak. Jadi memang kerjakan satu tugas sampai selesai baru lanjut ke tugas lain agar tidak kewalahan sih gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir. Nah, jika kalian bisa memberikan satu saran tentang manajemen waktu kepada orang lain, saran apa yang akan kalian berikan? Karena dari tadi topik yang orang bahas tadi to-do list, manajemen waktu, saya saran untuk semua orang, termasuk saya sendiri, saya saran untuk melakukan scheduling per hari atau melakukan to-do list, gimana itu banyak sekali manfaatnya, gimana orang tidak akan kewalahan, mencegah kewalahan orang petugas, orang bisa mengatur orang stamina supaya tidak kewalahan juga tadi, dan bisa achieve per setiap goals yang orang scheduling dengan tertata. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau Nyoman? Kalau dari saya, saran saya sih, jadi untuk mengerjakan tugas itu fokus pada tugas yang paling berdampak gitu, entah berdasarkan dampak atau deadline, dan juga hindari yang namanya multitasking. Jadi fokus kerjakan satu tugas sampai selesai, baru lanjut kerjakan tugas yang lain. Jangan satu kali semua tugas dikerjakan, gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Nyoman dan Ariel atas waktunya. Saya dari kelompok 7, Michael Owen. Anda Dian Bawental. Terima kasih.